Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Armelia dengan NIM 2105113528. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, jadi keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan variasi gen, spesies, ataupun ekosistem teman-teman pada daerah tertentu. Nah, keanekaragaman hayati ini mencakup berbagai perbedaan maupun variasi morfologi, fisiologi, anatomi, jumlah, sifat-sifat pada yang tampak pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah susunan gen dalam individu dalam suatu spesies. Suatu makhluk hidup dapat dikatakan satu gen atau satu spesies jika memiliki keturunan yang jika disilangkan menghasilkan keturunan yang fertil. Setiap individu mempunyai kromosom yang membawa sifat menurun atau yang disebut dengan gen yang berbeda-beda. Keanekaragaman sifat genetik pada suatu organisme dikendalikan oleh gen-gen pada kromosom yang dimilikinya. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi jika terjadi melalui hibridasi atau perkawinan silang dan dimodifikasi, yaitu pemeliharaan hewan atau pemeliharaan hewan tumbuhan liar oleh manusia. Nah, dengan hibridasi diperoleh sifat genetik baru dari variasi yang ada dalam suatu spesies. Keanekaragaman spesies disebut varietas atau ras. Contoh keanekaragaman gen yaitu seperti varietas pada kedua buah mangga ini. Nah, nama yang ini adalah buah mangga Mangifera indica L. var, yaitu buah mangga harum manis. Nah, sedangkan di sini ada buah mangga Indramayu. Nah, buah mangga Indramayu ini memiliki nama latin Mangifera indica L. Nah, jika buah mangga harum manis disilangkan dengan buah mangga Indramayu akan menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, jadi ketika dua mangga ini disilangkan akan menghasilkan varietas baru dan memiliki bibit keunggulan yang berbeda pula. Keanekaragaman tingkatan spesies. Keanekaragaman tingkatan spesies atau jenis adalah keanekaragaman pada individu yang berbeda jenis. Pada dasarnya, keanekaragaman ini lebih mudah diamati karena memiliki perbedaan yang lebih mencolok. Dan apabila dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang steril. Keanekaragaman hayati tingkat spesies dapat dilihat dari ciri fisiknya yang hampir sama, namun merupakan organisme dari spesies yang berbeda. Contohnya pada pohon Cocconus nucifera dan Aresa catenus. Nah, pada kedua pohon ini antara pohon kelapa dan pohon pinang ini memiliki ciri yang sama seperti daunnya, batangnya, namun namun kedua tumbuhan ini berasal dari spesies yang berbeda. Nah, jika disilangkan akan menghasilkan keturunan steril. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa dan memiliki 47 macam ekosistem baik di darat maupun di perairan. Nah, beberapa tipe dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ekosistem akuatik dan ekosistem terestrial. Ekosistem akuatik atau yang biasa kita sebut perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar, biotiknya sebagian di air seperti plankton, nekton, neutron, baston, dan perifron. Nah, kalau misalnya ekosistem akuatik dibedakan menjadi dua hal,
yaitu ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Dalam ekosistem air laut ini juga dibedakan oleh intensitas cahayanya. Yang pertama, zona littorial adalah zona yang dapat ditembus oleh cahaya matahari. Yang kedua, zona limnetik, yaitu zona yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari dan biasanya zona ini jauh dari tepian. Yang ketiga, zona profundal. Zona profundal ini adalah zona yang paling dalam yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Sedangkan zona ekosistem air laut juga dapat kita bedakan berdasarkan intensitas cahayanya. Yang pertama, zona fotik. Zona fotik memiliki kedalaman kurang dari 200 meter, sehingga cahaya matahari masih dapat menembus kedalaman ini. Yang kedua, ada zona twilight. Zona twilight adalah zona yang memiliki kedalaman dari 200 sampai 2000 meter. Nah, biasanya cahaya matahari yang masuk itu remang-remang. Yang ketiga, zona afotik. Nah, zona afotik ini zona yang paling terdalam yang cahaya matahari tidak dapat menembus daerah tersebut. Nah, kalau pada ekosistem air laut terdapat beberapa ekosistem lagi seperti ekosistem pantai pasir, ekosistem pantai batu, ekosistem astuari, ekosistem padang lamun, ekosistem hutan mangrove, dan ekosistem laut dalam. Kedua, ada ekosistem darat. Ekosistem darat dapat ditentukan oleh wilayah yang luas disebut bioma. Tentunya bioma ini memiliki tipe-tipe yang dipengaruhi oleh iklim, letak geografis, dan ketinggian. Penamaan bioma disesuaikan dengan varietas dalam mendominasi. Terdapat 7 macam bioma di bumi, yaitu hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini memiliki ciri-ciri curah hujan yang sangat tinggi dari 200 sampai 48 cm per tahun. Nah, jadi dalam hutan hujan tropis ini terdapat vegetasi yang berbeda pada hutan hujan tropis yang sangat heterogen. Jadi yang heterogen itu dia memiliki bermacam-macam jenis hayati maupun hewani yang berbeda-beda. Pohon misalnya pada tumbuhan yang hidup di dasar hutan adalah semak belukar dan tumbuhan herba yang berdaun kecil. Tumbuhan paku menempel pada eptil dan tumbuhan besar untuk mendapatkan sinar matahari. Hewan yang hidup di hutan hujan tropis biasanya burung, kelelawar, serangga, monyet, ular, tupai, harimau, dan babi hutan. Yang kedua ada sabana atau savana. Nah, jadi sabana merupakan padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon besar. Sabana terdapat di daerah tropis dan memiliki curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Nah, sabana ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama sabana murni dan yang kedua itu sabana campuran. Kalau misal sabana murni ini masih dihuni atau ditempati oleh satu jenis pohon, sedangkan sabana campuran dihuni oleh pohon-pohon yang memiliki berbeda jenis. Nah, pada jenis tumbuhan yang hidup di sabana ada tumbuhan Eucalyptus acacia, Cropina utan, sedangkan hewannya adalah serangga, kuda, gajah, kijang, zebra, macan tutul, dan singa. Sabana ini banyak ditemui di Afrika dan Nusa Tenggara. Yang ketiga ada stepa. Biasa stepa ini kita sebut dengan padang rumput. Ya, padang rumput ini kita jumpai pada daerah tropis dengan iklim sedang seperti Amerika, Australia, Rusia Selatan, dan di Indonesia padang rumput dijumpai pada Nusa Tenggara.
Bioma ini memiliki curah hujan rata-rata 28 sampai 50 cm per tahun. Dengan adanya frekuensi yang tidak teratur, bioma padang rumput hanya didominasi oleh rumput dengan hewan seperti serangga, rodentina, reptilia, burung, bison, kanguru, zebra, jerapah, kijang, singa, dan cheetah. Yang keempat itu ada gurun. Gurun merupakan padang pasir yang memiliki luas dan tandus dan curah hujannya sangat rendah. Ciri-ciri bioma gurun, curah hujan sangat rendah kurang dari 25 cm per tahun, keadaan tanah sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air, kecepatan penguapan juga sangat tinggi, kelembapan sangat rendah, suhu lingkungan yang ekstrim, suhu siang yang bisa mencapai 60 derajat Celcius dan malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Jadi, tumbuhan yang hidup di gurun tergolong xerophyt yang memiliki ciri berakar panjang, batang, dan daunnya memiliki lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Contoh tanaman yang ada di padang pasir ini kaktus. Dan hewan-hewan yang dapat hidup di gurun ada kalajengking dan beberapa reptilia, tikus, burung, dan unta. Ada hutan gugur. Bioma hutan gugur terdapat di negara dengan 4 musim seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Asia Timur. Bioma ini memiliki curah hujan yang merata 75 sampai 100 cm per tahun. Vegetasi yang mendominasi di bioma hutan gugur adalah pohon-pohon dengan daun lebar seperti elm, beech, oak, dan maple. Pada musim dingin, air membeku sehingga tidak mampu diserap oleh tumbuhan untuk bahan fotosintesis. Hal itu mengakibatkan pada musim dingin daun berubah menjadi merah, coklat, kemudian gugur. Pada musim panas, salju mencair dan tumbuhan akan memperoleh air sehingga tumbuhan akan bersemi untuk melakukan fotosintesis. Hewan yang hidup di hutan gugur biasanya melakukan hibernasi pada musim dingin. Misalnya hamster dan kelelawar. Beberapa hewan pengerat penyimpan cadangan lemak dalam tubuhnya. Sementara burung-burung bermigrasi ke daerah yang lebih hangat. Keenam, itu ada taiga. Taiga adalah bioma yang mendominasi tumbuhan berdaun jarum atau conifer yang tampak hijau seperti cemara, spruce, alder, birch, dan juniper. Bioma ini terdapat pada daerah hutan antara subtropis dan kutub. Bioma taiga bisa ditemui di pegunungan beriklim dingin. Hewan yang dapat ditemui antara lain seperti beruang hitam, serigala, dan burung dan serangga juga. Yang ketujuh ada tundra. Tundra adalah bioma yang paling dingin karena terdapat di kutub. Tanah ditutupi oleh salju yang mencair pada musim panas. Musim dingin tanpa sinar matahari berlangsung selama 9 bulan. Dan matahari pada musim panas hanya 3 bulan. Vegetasinya mendominasi di bioma tundra adalah lumut sphagnum dan lumut kera atau lin dengan nama latin Lichens. Bioma ini terbagi menjadi dua, yaitu tundra arktik dan tundra alpin. Tundra arktik berada di kutub utara seperti Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia, sedangkan tundra alpin terdapat pada pegunungan yang tinggi seperti puncak Gunung Jayawijaya. Nah, jadi itulah ketujuh bioma yang ada pada ekosistem darat. Yang Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 18.110 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau tersebut memiliki keadaan alam yang berbeda-beda sehingga memiliki keanekaragaman dengan tingkatan yang berbeda pula. Nah, jadi hal ini menunjukkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna meskipun luas daratannya hanya 1
3% dari luas daratan di dunia, banyak spesies dunia yang hidup di Indonesia. Indonesia merupakan peringkat pertama dalam kekayaan spesies seperti mamalia, kupu-kupu, peringkatan ketiga dari reptilian, peringkatan keempat untuk spesies burung, peringkat kelima untuk spesies amfibi, dan peringkat ketujuh untuk tumbuhan berbunga. Indonesia memiliki jumlah spesies endemik tertinggi di dunia. Spesies endemik terbanyak dijumpai di Sulawesi, Papua, Kepulauan Mentawai. Keanekaragaman hayati terdapat di Papua, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Persebaran fauna di Indonesia bagian oriental, bagian barat. Yang pertama ada Sumatera, itu Elpenus maximus, Pongo pygmerus, dan Tapirus insidius, dan Panthera tigris. Ya, pada Jawa, badak bercula satu di ujung Kulon dan Banteng. Pada Bali ada jalak putih dan bermacam-macam kera. Dan Kalimantan terdapat Varanus salvator, nasalis, larvatus. Dan fauna Indonesia bagian timur, seperti burung cendrawasih atau Paradasia minor, burung kasuari, Kasuari gleatus, burung kakak tua raja yaitu walabi, dan Dracopus falnium, kupu-kupu sayap burung yaitu disebut dengan Ornithoptera sp, dan buaya irian Crocodylus navaguena. Persebaran fauna di daerah peralihan. Kawasan peralihan ini meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbat, Lombok, dan Timor. Kawasan ini dibatasi oleh garis Wallace. Nah, jadi hewan-hewan fauna yang terdapat di daerah peralihan ini seperti anoa atau Pendroglus insitus, babi rusa, baby rosa, komodo atau Varanus comodonesis, maleo atau marsupial maleo, duyung atau dugong, burung atau rangkong, dan Ricis cesedix, kupu-kupu Sulawesi, Papilio iswara, dan kakak tua putih Sasatua mollusensis, dan kaskus beruang Ailuprus ursinus. Sedangkan penyebaran hayati flora di Indonesia, yaitu seperti Indonesia memiliki kepulauan yang dikelilingi oleh laut dan yang luas dan berada di daerah tropis, sehingga memiliki curah hujan yang tinggi. Kondisi alam tersebut sangat mendukung keanekaragaman floranya. Nah, flora di bagian barat memiliki curah hujan yang relatif tinggi dan banyak dijumpai hutan hujan lebat, tumbuhan emfit seperti spesies flora Indonesia Barat yaitu pohon jati, Tectona grandis, rotan, Kalmus sp, beringin, Ficus benjamina, damar, garu, edelweiss, bunga Rafflesia arnoldi, dan bunga bangkai yang bernama latin Amorphopalus titanium. Yang flora Indonesia Tengah, flora di wilayah Indonesia Tengah atau peralihan antara lain yaitu antara flora Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Flora yang dijumpai di daerah ini ada kayu cendana, kayu putih, kayu hitam, kemiri, akasia, acacia sp, dan berbagai jenis anggrek. Sedangkan pada flora di timur, Indonesia memiliki kesamaan dengan flora di Australia yang seperti Bengkulu, Rafflesia arnoldi, Kalimantan, Meranti, Sorea sp, rotan Calamus caseus, dan anggrek hitam Quelgine pandruta. Papua, Matoa atau Pometia pinnata, bunga irian Mucuna bennetti. Sedangkan di Jawa ada pohon jati Tectona grandis dan mahoni Swietenia maconi. Nah, keanekaragaman hayati ini juga dapat kita lihat dari taksonomi. Taksonomi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi. Klasifikasi adalah mengelompokkan atau membagi beberapa jenis individu atau makhluk hidup dalam kelompoknya masing-masing.
Ilmu ini mencangkup pengelompokan pemberian nama pada makhluk hidup. Takson dimulai dari beranggotakan banyak hingga beranggotakan paling sedikit. Takson dengan anggota banyak hanya memiliki sedikit persamaan sifat, sementara takson dengan anggota sedikit memiliki banyak persamaan sifat. Nah, urutan takson dari tingkat ke tinggi ke tingkat rendah. Yang pertama pada hewan, yaitu ada kingdom, Bifum, Classis, Ordo, Familia, Genus, dan Spesies. Nah, pada tumbuhan terdapat Drecnum, Divisio, Classio, Ordo, Familia, Genus, dan Spesies. Nah, di dalam penyebutan bahasa Indonesia atau KBBI ada dunia atau kerajaan, divisi atau filum, kelas, bangsa, marga, dan jenis atau spesies. Teman-teman, saya memiliki satu lagu tentang bagaimana cara kita agar senantiasa menjaga keanekaragaman hayati. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan saja. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan saja. Jangan membuang sampah ke jalan, ke dalam sungai, parit, dan saluran. Jangan membuang sampah ke jalan, ke dalam sungai, parit, dan saluran. Apabila datang musim penghujan, karena sampah air tak jalan. Apabila datang musim penghujan, karena sampah air tak jalan. Air tergenang, nyamuk bersarang, wabah penyakit akan berkembang. Nah, jadi itu lagu yang menggambarkan tentang bagaimana cara kita agar melestarikan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar kita, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kita. Sekian penjelasan keanekaragaman hayati dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.